adalah molekul yang sangat besar. Makromolekul adalah setiap molekul yang memiliki diameter berkisar dari 100 hingga 10.000 angstrom. Molekul biasa hanya memiliki diameter kurang dari 10 angstrom. Makromolekul terdiri dari banyak atom. Makromolekul biasanya memiliki atom sebagai pembentuk. Makromolekul memiliki sifat yang berbeda dengan molekul kecilnya. Makromolekul memiliki berat molekul berkisar ribuan hingga jutaan. Makromolekul menjalankan berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya sebagai sumber energi, penyimpan energi, dan pembentuk dalam tubuh makhluk hidup. Makromolekul yang membentuk dari tubuh makhluk hidup disebut sebagai makromolekul biologis. Makromolekul biologis terbentuk dari rantai panjang polimer. Rantai panjang tersebut disusun dari monomer-monomer yang terikat dari kopangin. Contoh makromolekul: monosakarida, polisakarida, disakarida, asam nukleat, protein, lipid, dan lainnya. Macam-macam makromolekul beserta fungsinya dan contohnya. Yang pertama, karbohidrat. Molekul karbohidrat adalah makromolekul yang tersusun dari senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya. Molekul karbohidrat tunggal disebut monosakarida, contohnya glukosa dan fruktosa. Dan gabungan antara dua monosakarida disebut disakarida, contohnya sukrosa. Fungsi makromolekul karbohidrat bagi tubuh adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat dapat dipecah menjadi gula yang dapat diserap oleh tubuh. 2. Lemak. Senyawa lemak tersusun dari molekul gliserol yang terikat pada 3 senyawa asam lemak yang berumus karbohidrat. 2 jenis asam lemak yang dilihat dari ikatan rantai karbonnya, yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Fungsi lemak yaitu untuk memproduksi hormon dalam tubuh, memperbaiki sel, serta mampu melindungi tubuh dari suhu dingin. Struktur molekul protein ada yang berserabut dan ada pula yang bulat mirip bola. Molekul protein berserabut tidak dapat larut dalam pelarut encer. Fungsi protein adalah sebagai pembentuk enzim dan hormon. Protein juga dapat menjadi sumber energi dan pendukung terbentuknya imunitas tubuh. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat setelah ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru hingga ungu kehitaman. Sedangkan pada bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat setelah ditetesi betadin tidak berubah warna. Perubahan warna terjadi karena adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan warna biru kehitaman. Tadi pada sampel makanan tadi yang mengandung karbohidrat adalah nasi dan tepung, sedangkan yang tidak mengandung karbohidrat adalah mentega. Jadi dari kedua sampel tersebut yang mengandung lemak adalah mentega.
koagulasi atau penggumpalan, dan susu juga mengalami penggumpalan, sedangkan minyak tidak mengalami penggumpalan. Bahan makanan yang mengandung protein dapat diidentifikasikan dengan menggunakan asam cuka, serta direndam dalam air hangat. Bahan makanan yang mengandung protein akan terdapat gumpalan atau mengalami koagulasi. Semakin banyak gumpalan dan terlihat jelas pada bahan makanan, maka bahan makanan tersebut mengandung protein yang tinggi. Jadi, pada ketiga sampel tersebut yang mengandung protein adalah susu dan putih telur, sedangkan minyak tidak.